Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Nabu'u bi dzunubina faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami akan sentiasa berpegang teguh dengan janji kami kepadamu. Kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada keburukan amal perbuatan kami, dan juga keburukan sifat hati kami. Ya Allah, kami mengakui segala anugerah dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya tidak siapa yang dapat memberikan pengampunan bagi segala dosa kecuali Engkau. Dipohonkan jika ada sesiapa di antara kita yang sekarang sedang sakit, agar Allah berikan dia kesembuhan. Jika ada sesiapa di antara kita yang sedang menghadapi masalah kehidupan, masalah dunia, dan masalah agama, agar Allah berikan jalan keluarnya. Jika ada siapa kita yang sedang teraniaya, dirampas dan dinafikan haknya,
agar Allah memberikan pembelaan. Dan sesiapa di antara kita yang masih diberi kehidupan, agar Allah jadikan kehidupannya dapat menambahkan kebaikan baginya. Dan sesiapa di antara kita yang telah meninggal kembali ke rahmatullah, diampunkan segala dosanya, diterima segala amalnya. Jika ada di antara kita yang masih tersesat jalan, semoga Allah tunjukkan ke jalan yang diridhoinya. Dan jika ada di antara kita yang sedang bergaduh, bertengkar, bermusuh-musuhan, agar Allah segera menyatukan semula, memberinya kedamaian dan ketentraman. Dan juga dipohonkan agar setiap kita diberikan istiqomah dalam menjalani agamanya, sehingga kelak tiba masa kita dipanggil olehnya dalam keadaan radiyah, mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, terus saja kita akan sambung semula siri kajian kita. Menambahkan uraian dan penjelasan bagi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bila kita masih ingat wasiat Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang ketujuh, ialah hendaklah sentiasa mengucapkan, berzikir dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa zikir ini pula yang diajarkan, bahkan diwasiatkan oleh baginda Nabi kepada Abu Dzar untuk kita amalkan? Jawabannya sebagai mukadimah telah kita pelajari sama. Lihat di dalam nota, yakni berdasarkan surah Rum ayat 54, dan juga uraiannya pada paragraf yang berikutnya. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya kemampuan untuk bergerak. Haulun itu mana al-harakah, kemampuan bergerak. Menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata, apa salah.
berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tiada kekuatan sedikit pun kecuali kerana Allah. Sedikit saya jelaskan ya Mas sekalian. Bila kalimat, perkataan yang jatuh selepas la itu berupa kata nama, isim, noun, yang di baris atas. Haula, quwata, roiba, katalah. La quwata, la haula, la roiba, katalah. Di baris atas. La ilaha, kan di baris atas tu. La ilaha illallah. Makna la itu yakni penafian secara total. Jadi katalah kalau la quwata, quwata mana kekuatan, terjemahan la haula yakni tiada kekuatan sikit pun. Itu maksudnya. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah seorang pun illallah. Dzalikal kitabu la raiba, di baris atas la raiba, tiada keraguan sikit pun. La dirhama, tiada dirham, sik itu apa kan? La mala, tiada harta sikit pun. Itu bila di baris atas fathah. Sebab dari segi kaidah bahasa, kata nama atau isim yang jatuh selepas la boleh di dhammah. Dhammah tanwin. Contohnya la haulun, boleh, tidak salah. La quwatun, tak salah dari segi bahasa. La roibun, la dirhamun. Kalau ringgit, la ringgitun, boleh. La ringgitun pun boleh, la ringgita pun boleh. Tapi dari segi maksud berbeza. Katalah kalau orang tanya kita, karena kita nak beli barang, harga barang itu RM100, dan kita hanya punya RM5, kan masih jauh daripada cukup tuh. Masih kurang RM95. Kita hanya ada RM5. Bila kita tanya, awak ada duit untuk beli barang RM100 ni? Karena kita hanya punya RM5 atau RM10, masih banyak kurangnya, kita jawab la ringgitun, la dirhamun. Maknanya kalau la dirhamun, ada dirham tapi sikit. La dinarun, ada dinar tapi sikit, tidak mencukupi. La roibun, ada keraguan tapi sikit. La kuatun, ada kekuatan tu ada tapi sikit lah. Itu kalau kuatun. Tapi bila di baris atas, la ringgita, tak ada ringgit. Saya tak ada 1 sen pun ringgit. Kosong. La roiba, tiada keraguan sikit pun. Nah, ini dari segi bahasa. Saya tu tengok dalam Al-Quran. Ini baca fathah ke dhammah tanwin. Kalau dhammah tanwin, benda itu ada tetapi sikit. La roibun, keraguan tu ada tapi sikit. Tapi kalau la roiba, keraguan tu tak ada sama sekali. Sebab itu ada hadis Nabi, la imana liman la amanatalah.
La imana, tiada iman sikit pun. Masya Allah. Imannya kosong. Liman bagi siapa yang la amanatalah, yang tak ada amanah sikit pun. Orang yang tidak punya sifat amanah sikit pun, bermakna tak ada iman sikit pun. Jadi, walaupun dari si bahasa tidak salah, kita katalah haulun wala quwatun illa billah, dari segi bahasa ya, tapi dari si maksud salah. Kenapa? La haula wala quwata bermakna kita ini tidak punya kemampuan untuk bergerak sikit pun. Kalaupun kita mampu bergerak, kerana Allah yang menggerakkan. Kita tidak ada kekuatan sikit pun. Kalaupun kita ada kemampuan, kekuatan, itu anugerah Allah. Itu maksudnya. Illa billah. Illa billah. Bermakna, la haula wala quwata, ini jemaah sekalian, bila kita mengucapkan la haula wala quwata, ini bermakna kita izharul fakri ilallah Ta'ala. Kita sedang menzahirkan, kita sedang menyatakan kefakiran kita kepada Allah. Betapa besar hajat kita kepada Allah, tanpa bantuannya, tanpa pertolongannya, kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Itu maksudnya. Menzahirkan kehambaan. Sebab itulah ucapan la haula wala quwata bukan kalimat biasa. Bila dihayati, sebenar-benar penghayatan, dan disedari dengan sebenar-benar kesedaran, la haula wala quwata illa billah itu, si hamba tadi betul-betul sedar akan kehambaan dirinya di hadapan Allah. Sebagai hamba yang benar-benar menyadari kehambaan dirinya, pastilah ia menjadi hamba yang tunduk. Tunduk, tawadhu, khusyuk. Tak ada ruang, tak ada alasan untuk meninggikan diri, tak ada alasan untuk cakap besar, tak ada alasan untuk sombong. Apa yang disombongkan? Kosong. Dia tidak punya apa-apa. Kalaupun sekarang ada di tangannya sesuatu, itu daripada dia. Kalaupun dia boleh bercakap, itu kehendaknya. Kalau dia boleh mengedipkan mata, itu pun karena pertolongannya. Bahkan kalau kita mampu melakukan apa yang Allah suruh, itu kerana pertolongannya, bukan karena sebab kita hebat. Dan jika kita mampu meninggalkan larangannya, ya itu pun kerana pertolongannya juga. Sebab itu, orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bila ia telah berjaya melakukan satu-satu suruhan, maka hendaklah ia menyedari sebenar-benar sedar kejayaannya, kemampuannya melaksanakan apa yang Allah suruh, beramal itu 100% karena pertolongannya. Sehingga selepas beramal, kita nampak pertolongan Allah. Tidak nampak amal yang kita buat. Baik. Saya sampaikan ini. Ini sebenarnya pelajaran dari aspek tasawuf ini namanya. Ini bukan aspek akidah,
Bukan aspek syariat, ini aspek tasawuf. Saya ulangi, katalah kita mampu qiyamul, mampu puasa, mampu baca Quran, mampu tolong orang, mampu apa salah, buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah. Camkan dalam hati kita, oh saya mampu ni, terima kasih ya Allah, berkat pertolonganmu, berkat bantuanmu ya Allah, hamba-Mu ini mampu melakukan suruhan. Kita nampak pertolongan Allah. Bila orang selepas berjam melakukan satu ibadah dan nampak, sedar akan pertolongan Allah, tidak melihat kepada amalnya, apa kebaikannya? Orang itu pasti bebas dirinya daripada ujub. Pasti. Ini sering kali saya sebut di mana-mana. Ujub itu timbul, muncul karena orang melihat amalnya. Merasa itu kejayaannya. Merasa dia hebat, ya pasti ujub lah. Walhal tanpa pertolongan Allah, la haula quwata billah, jangankan melakukan suruhan yang berat-berat, yang besar-besar, mengucapkan la haula wala quwata illa billah pun kalau tanpa bantuan Allah kita tidak mampu. Dan bahayanya bila orang tu sudah dijangkiti ujub, sebanyak manapun amal ibadahnya, sebanyak manapun, secantik apapun, amal itu terbatal. Amal itu kosong. Kosong. Karena ujub, riya, sum'ah itu kan lawan ikhlas. Jadi untuk mengikhlaskan setiap amalan, yang dengan ikhlas itu amalan akan diterima, walaupun kecil, sedikit, hayati itu la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau tanpa penghayatan la haula wala quwata illa billah, timbul ujub, timbul riya, mana ikhlas tak ada, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa amal banyak tetapi tidak ada padanya penghayatan la haula wala quwata illa billah, maknanya tidak ikhlas. Itu ibaratnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, engkau melakukan perjalanan jauh, lalu engkau membawa bekalan. Bekalan yang banyak dan berat. Tapi bekalan yang kau bawa, yang banyak berat itu hanyalah batu kerikil atau pasir. Nak berjalan, merantau, Pak, yang jauh dan lama, bawa bekalan, tapi yang dibawa batu kerikil dan pasir. Dahlah berat, banyak berat, tapi tidak memberi apa-apa manfaat. Bermakna sebanyak apapun amalan, ibadah, tanpa ada padanya ikhlas, pergi akhirat, bawa bekalan yang berat, banyak, tapi tidak memberi manfaat. Macam orang hendak musafir, melakukan perjalanan yang jauh, lama, yang dibawa, yang digendongnya, pasir dan batu kerikil. Sebab itulah, bila Nabi memberitahu dalam pesanannya kepada Mu'az bin Jabal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, la haula wa quwata illa billah, itu wahai Abu Dzar, itu kanzun, itu simpanan, gudang istilahnya, khazanah yang ada di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan menghayati, saya tadi menghayati, mengamalkan, memahami betul makna yang terkandung dalam la haula wa quwata billah, amalan menjadi ikhlas. Menjadi ikhlas. Bila tidak, ya kalau tak riya,
ujub. Kalau tak riak, sum'ah. Kalau tak ujub. Ujub itu pastilah. Karena merasa dia hebat, merasa apa saja. Dan saya ulangi lagi sekali, bila tidak ada la haula wala quwata illa billah dalam amal ibadah, timbul ujub. Dalam masalah kejayaan dunia, bila tidak menghayati la haula wala quwata illa billah, timbul takatur. Kalau dalam masalah ibadah, penyakitnya namanya ujub. Kalau dalam masalah kejayaan dunia, namanya takatur. Hebat rupanya. Tak semua orang boleh berjaya seperti saya. Macam dia. Dia tu dulu kawan belajar tu sama tu, satu kampung. Tapi dia dari macam itu je. Saya sudah hampir setingkat ini. Takatur namanya. Di mana letak la haula wala quwata illa billah? Tiba-tiba ia mengklaim, mendakwa punya kemampuan sehingga meraih kejayaan seperti itu. Kita tidak punya apa-apa kemampuan. Illa billah. Itu yang saya kata. Idharul du'fi. Izharul fakri. Menzahirkan kefakiran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya baca apa kata Ibnu Qayyim. Lihat dalam nota. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berkatalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hadhil kalimatu, kalimat ini, saya terjemahkan secara harfiah. Ya, kalau tak tahu semua mungkin dapat 1-2 jadilah. Hadihi ini, al-kalimatu kalimat, ya ini kalimat la haula wala quwata illa billah itulah. Laha baginya irun ajib, kesan atau pengaruh yang mengagumkan. Taksir itu kesan, akibat, dampak. Atau pada bahasa sekarang dipanggil dampak. Ada efek yang ajib, mengagumkan. Fi mu'anatil asghal as-su'bah. Fi di dalam mu'anat, mengatasi al-asghal as-su'bah. Persoalan-persoalan, masalah-masalah yang susah. Kalimat la haula wala quwata billah itu bila diamal dan dihayati, dicamkan di dalam hati, ianya memberikan dampak yang luar biasa dahsyatnya di dalam mengatasi persoalan-persoalan atau menghadapi persoalan-persoalan yang susah. Kan dalam hidup kita sentiasa berhadapan dengan masalah yang besar. Bila kita ada masalah seberat dan sebesar apapun, dia akan jadi mudah kalau kita menghayati, mengamalkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata billah. Wa tahmilul masyaq wad dukhul 'alal muluk. Dan tahammulil masyaq, menanggung bebanan yang berat. Tahammul itu menanggung, menanggunglah. Memikul, menanggung, menggendong, membawa bebanan yang sangat berat. Wadduhul 'alal muluk, ketika seorang masuk adalah menghadap penguasa, lebih lagi penguasa yang zalim. Wa may yakhafu rukubal ahwal, dan siapa yang takut mengarungi bahaya. Kita menghadapi masalah dan kita melihat masalah sangat dahsyat, dan kita pula menyadari yang kita tidak
punya keupayaan untuk menyelesaikan, sedangkan kita mesti menyelesaikannya. Perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata billah. Kita hendak jumpa penguasa yang zalim atau musuh yang hendak menindas kita, yang dalam pandangan kita dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri kita. Kita insaf sedar betul, tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengalahkannya. Jangan khawatir. Bawa senjata ini. La haula wala quwwata illa billah. Pelaut, pelayar, nak mengarungi samudera dengan gelombang yang berat, terpaksa diharungi. La haula wala quwwata. Jangan, seperti tadi saya katakan, jangan amalkan motivasi yang diberikan oleh orang barat. Ini nak melakukan satu pekerjaan yang besar, yang berat, yang bertepuk-tepuk muka dia. Saya boleh, saya mesti boleh. Ini bukan motivasi Islam. Saya boleh, kami mampu, kan kami sudah belajar, kami boleh. Yakin kita boleh, yakin. Bukan. Jangan yakinkan kita boleh. Yakinkan la haula wala quwwata billah. Kita merasa lemah selemah-lemahnya, lalu merayu kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan. Itulah maksudnya. Kesannya tengok akan berbeza nanti. Bila orang nak melakukan satu pekerjaan perbuatan, lalu saya boleh, saya mesti boleh. Waduh, tanam di korfin. Izzatun nafsi di. Bila berjaya, pasti sombong. Jaya akhirnya. Baru akhirnya apa? Oh, karena dia ikut ambil bagian sukan. Lompat tinggi. Akhirnya dapat melepasi lah lompatan 2 meter. Wah, akhirnya disanjung. Masih takatur lah. Dan bila gagal, kecewa tak sudah. Tapi bila dia ingatkan dirinya, la haula wala quwwata billah. Jangankan sana melompat, melepasi ketinggian 2 meter. Nak melompat, melepasi 1 kaki pun jika bukan kerana pertolongan Allah, saya tak mampu. Mengaku kelemahan diri, lalu kita mohon pada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena Allah yang menggerakkan, Allah yang beri kekuatan, lutut ke apa ke segalanya. Nanti bila berjaya, tak sombong. Kalau berjaya, pasti syukur. Kerana Allah baru dia tolong dia. Bila gagal, ya sedarlah, menyadari, ya rupa-rupanya betul, kita memang lemah. Dan ini penting untuk mendidik hati. Agar hati ini jangan sampai terbuka pintunya, akhirnya dapat tercemar ya, dengan riya, dengan sum'ah, dan sebagainya. Ini dia. Sebagai contoh jemaah sekalian, di dalam surah Al-Kahfi, saya bacakan itu ayat selepasnya. Ya. Surah Al-Kahfi. Rajulun soleh. Ini contohnya. Rajulun soleh. Cerita orang yang soleh. Ringkas kata, yakni ini ya, backgroundnya. Ada seorang kaya raya meninggal. Lalu hartanya menjadi harta pusaka bagi ahli waris, yakni anaknya. Orang yang kaya ini meninggal dan meninggalkan harta benda yang banyak, menjadi harta pusaka bagi kedua anaknya. Bagi kedua anaknya. A dan B, katalah begitu. A dapat, B pun dapat. A ini, karena dapat harta pusaka yang banyak, sebagian besar harta warisan yang diterima oleh ayahnya, almarhum ayahnya, diinfakkan fisabilillah.
didermakan. Derma. Disimpan untuk di akhirat. Sehingga harta yang asalnya banyak atau jadi 3 sikit lah. 3 sikit cukuplah untuk hidup keluarga. Dan tidak mewah. Sementara yang B, harta pusakanya ni dikembangkan. Dikembangkan makin banyak, dan memang tak ada yang tercicir, yang sikit pun tak ada. Ya, bahasanya ada lokek lah. Yang bini lokek, bakhil, kedekut. Ringkas kata, setelah berlalu beberapa tahun, betul lah, si A ini miskin. Ya, bukanlah miskin sangat. Tapi itu pilihan dia. Dia merasa kaya. Kenapa? Karena dia masih ada simpanan yang tidak akan hilang. Yakni yang didermakan di akhirat itu. Si B kaya. Punya kebun. Luas kebun dia, subur. Dan menghasilkan tanaman. Di tanaman dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Dengan angkuhnya si B ini membanggakan kekayaannya yang melimpah-limpah, kebun yang luas dengan pelbagai hasil tanamnya kepada A. Tengok aku sudah kaya raya, gini bla 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 gitulah. Dan saya fikir aku tidak akan bankrupt sampai bila-bila pun. Kalaulah tanah yang di sini rugi, kebun yang di sana untung. Kalaulah usaha yang di sini rugi, usaha di sana untung. Begitulah digambarkan kebun. Jadi bahkan si B ini hingga peringkat menafikan adanya hari akhirat. Dan saya fikir kiamat tidak akan berlaku lah. Sebab kalau kiamat berlaku itu kan hanya menunggu surga dan neraka. Sedangkan aku ni sudah berada di surga. Karena kaya raya, apa yang nak semua dapat, merasa sudah berada di surga. Dan kalaulah kiamat itu betul-betul berlaku, pasti aku akan mendapatkan lebih banyak, lebih baik daripada apa yang aku dapat di dunia. Ringkas kata, jalan hidup yang dilalui oleh B ini sesat. Melihat kebahagiaan itu, yakni yang di sini, yang sebenarnya hanya beberapa tahun kemudian lenyap. Mendakwa bahwa kejayaannya memiliki itu, memiliki ini, usaha itu, usaha ini kerana pandai, karena rajin, karena bla 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 dan seterusnya lah. Itu namanya takatur. Karena membanggakan kekayaan. Kalau makan amal ibadah namanya ujub. Sama lah tu. Masuk kebunnya, tunjukkan kekayaannya kepada A. Dia fikir A heran, dia fikir A kagum. Ini orang yang soleh. Akhirnya mengingatkanlah saudaranya ini. Apa kata A? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idkhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malau wa walada. Al-Kahfi 39. Walaula, dan kenapalah tidak. Laula, kenapa tidak, ketika dakhalta, engkau masuk jannataka, kebun engkau yang subur, menghasilkan buah-buahan yang banyak. Qulta, engkau katakan masya Allah la quwata illa billah. Tengok. Kerana B ini ketika masuk kebunnya yang subur, yang dapat pulangan yang banyak, dia angkuh, tengok, aku sudah lebih kaya daripada kamu, aku berjaya, dan saya fikir aku tidak akan lingkup. Itu dalam ayat sebelumnya, Jamal boleh baca ya.
ayat sebelumnya, ayat 37, 36, 78 tu ada situ. Cukup membanggakan, bang. Tak semua orang boleh berjaya macam saya. Rasanya saya seorang yang berhadapan. Tengok. Mengembalikan nikmat kepada diri. Menisbahkan nikmat kepada diri sendiri. Bukan kepada yang memberinya. Nah, itulah namanya takatsur. Itulah yang ujub. Menisbahkan nikmat kepada diri sendiri. Pasal aku, pasal aku, pasal aku. Tidak menisbahkan nikmat kepada Allah yang memberinya. Diingatkan oleh saudara oleh A. Kenapalah ketika engkau masuk kebun engkau, ketika engkau melihat harta engkau banyak, ketika engkau melihat kejayaan yang engkau raih, kenapalah engkau tak kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini adalah kehendak Allah. Ma itu apa yang sya'a, sya Allah itu kehendak Allah. Semua ini kehendak Allah. La quwata illa billah. Tak ada kekuatan sikit pun pada diriku ini tanpa pertolongan Allah. Nah, ini cara untuk mengelak ujub. Bila kita timbul rasa kagum atas kejayaan diri, duniawi lah. Rasa kagum. Karena orang lain tak dapat, kita dapat. Orang lain gagal, kita berjaya. Orang lain dari dulu di situ, aja jabatan dia. Kita sudah. Segeralah pagari hati kita dengan Masya Allah. Semua ini adalah kehendak Allah. Saya berada dalam kedudukan seperti ini adalah kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, saya bukan siapa-siapa. La quwata illa billah. Kembalikan ke sana. Ini nasihat kawannya tadi. Sepatutnya engkau kata Masya Allah ta'ala billah. Intaroni, ketika engkau melihat aku, anak aku, aqalla minka mala wa walada. Hartaku kurang, anakku kurang. Maknanya, ketika kamu melihat diriku miskin, dan kamu melihat diri kamu lebih kaya daripada aku, lebih besar ahli keluarganya daripada aku, sepatutnya kamu kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Bukan malah tunjuk-tunjuk. Tengok. Ini susah je mas kerana walhal ini adalah Allahu Akbar. Kalau yang dibanggakan itu amal ibadah itu akan terbatal, hapus pahalanya, hapus. Tak ada yang tersisa. Dan jika yang dibanggakan tadi kejayaan duniawi, suatu saat kejayaan duniawi itu akan ditarik balik oleh Allah SWT. Ya. Nah, karena itu namanya istidraj. Tanpa dia sadari. Subhanallah, ini dia. Laula di situ maknanya hala. Kenapa tidak? Wahia dan kalimah laula itu lil hatti wat tahdid. Kalimah laula itu maknanya hala, penggunanya ini untuk al-hatti wat tahdid. Hattun, tahdid itu maknanya suruhan. Suruhan, perintah, tapi dengan cara yang paling halus. Ada orang duduk di luar, tak masuk dalam rumah, katalah. Tak masuk dalam dewan. Kan biasa kita, masuklah ke dalam. Masuklah ke dalam. Itu suruhan, itu biasa. Kalau kita ingin lebih sopan, kita akan kata, kenapa awak tidak masuk? Kenapa awak tidak masuk? Itu pertanyaan tapi maksudnya menyuruh. Kenapa awak tidak masuk? Wahai maksudnya, masuklah. Itu namanya laula atau hala. Wa 'alal insan idza ra'a ma yu'jibuhu,
dan kewajipan atas setiap manusia idza apabila ra'a melihat ma yu'jibu apa saja yang membuat dirinya kagum fi malin melihat hartanya yang melimpah-limpah, awaladin melihat anak yang berjaya. Ini berjaya urusan duniawi ya. Hatta lau a'jabahu wajhu fil mir'atil alai, sehingga apabila orang tu kagum melihat mukanya di cermin, itu mir'ah ya, mir'ah bukan mar'ah. Kalau mar'ah perempuan, kalau mir'ah mirror. Mirror itu bahasa Arab. Orang putih mirror, orang Arab kata mir'ah, mir'ah, mirror. Kan sama mir'ah, mirror. Tersengih-sengih seorang-seorang melihat mukanya di cermin. Iyalah, saya macam 17 tahun lah. Aku kagum nih. Gimana saya boleh macam 17 tahun? Padahal 17 terbalik. Dah 17 terbalik. Dia puji diri sendiri. Kagum. Oh, ini maknanya karena saya ini, karena saya ini. Bukan karena saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Tengok muka depan cermin seorang ni. Mungkin nak berikan rasa kagum. Bukan berdiri sini. Cepat-cepat. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua kehendak Allah. Allah kehendaki diri ini seperti ini. Allah kehendaki diri ini punya itu, punya ini. Allah kehendaki semua ini. Masya Allah. Ayyakula Masya Allah, la quwata illa billah. Ini cara untuk mendinding, mengikat. Jangan sampai nikmat dunia ini Allah tarik balik, satu. Ini cara untuk kita mengikat agar amal ibadah tidak batal. Karena la haula wala quwata illa billah itu idharul faqri ilallah. Orang itu sedang menzahirkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia dia. Jadi besar sekali. Besar sekali. Betul lah jamaah sekalian, memanglah kalau orang bukan Islam, itu memanglah takatur lah tujuan dia. Alhaakumut takatsur hatta zutul. Memanglah berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak supaya tepat padang, supaya kata orang, iyalah zaman sekarang, minta maaf zaman sekarang, tanpa kita sedari, mungkin kita pun dijangkiti penyakit ini. Mungkin setengah Islam, orang Islam dijangkiti penyakit ini. Minta maaf. Ada orang yang dikenal oleh orang lain karena apa yang Allah berikan kepadanya. Itu sedih sekali. Ada orang dikenal oleh masyarakatnya karena tempat tinggalnya. Bukan karena orang itu sendiri punya prestasi, punya teko yang hebat. Ditanya, siapa tu? Oh, itulah. Mana? Alah, siapa ya? Alah, orang kita juga. Takkan awak tak kenal. Alah, tu yang duduk itu, rumah yang oh, itu. Bila semua rumahnya baru terkenal. Gimana seseorang boleh dikenal orang kerana rumahnya? Siapa ya si fulan benar-fulan tu yang katanya takkan tak kenal. Tak kenal. Alah, si tak tahulah yang mana satu. Alah, you tak tahu kalau ini yang apa namanya? Yang selalu pakai kereta tu, yang kereta warna merah, yang kereta tayar 3 tu. Karena dia punya kereta satu saja di Malaysia, antik, unik. Akhirnya bila sebut tu yang pakai, oh itu tahulah. Bila sebut keretanya baru tahu. Allahu Akbar. Ada orang dikenal karena beg yang dipegangnya. Ada orang dikenal karena slipper kasut yang dipakainya. Hinanya lah. Maknanya kalau bukan pakai kasut itu, kalau dia tak pakai kereta jenis itu, kalau tak tinggal di rumah itu, tak ada siapapun yang kenal. Subhanallah. Ini sebenarnya paling rugi. Bilal bin Rabah itu jamaah sekalian. Saya yakin orang sekarang, orang Islam yang belajar sejarah, yang cinta sahabat Nabi, Bilal yang miskin kita kenal, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya kita pun kenal.
Pertanyaannya, adakah kita kenal Abdul Muttalib karena kekayaannya? Tidak. Bela terkenal bukan karena kaya, bukan karena handsome-nya, karena amalnya. Karena amalnya. Semua sahabat ini Allahu Akbar, tidak semua sahabat kaya raya, tidak semua sahabat ini handsome belaka, tidak semua sahabat ini baru kulit sawo matang. Tapi mereka punya namanya masyhur di kalangan umat Islam. Akhir zaman pelik. Kemasyhuran atau nama seorang itu terletak pada apa yang dia ada, yang dipakai. Sehingga jika dia tidak pakai seperti itu, orang tak ada siapa yang kenal. Alangkah murahnya ya nilai seseorang. Wa'iyadzubillah. Akhirnya orang jadi kagum, jadi ujub. Wa'iyadzubillah. Tuma'udzubillah. Contoh ya, orang yang tidak mengenal Masya Allah la quwata illa billah. Bukan sekadar mengenal ya, jauh sekali faham. Membaca pun mungkin tidak. Contohnya yakni Qarun. Saya tunjukkan. Coba lihat. Di situ saya tidak sempat mencantumkannya. Lihat di dalam Al-Quran. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Al-Qasas 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun ini orang yang kaya raya. Tetapi jalan yang dipilih, tidak betul. Disombong luar biasa. Lalu diberi nasihat oleh kaumnya. Nasihatnya baik-baik belaka sebetulnya. Nasihat yang diberikan oleh kaumnya pada Qarun itu ada dalam ayat sebelumnya tuh, ayat 77 tuh. Qarun, kamu nih Allah beri macam-macam kekayaan. Maka gunakanlah kekayaan dunia yang banyak itu untuk kamu membeli akhirat. Kalau kamu laburkan di jalan Allah, nanti kamu di akhirat senang lenang. Nasihat kan baik itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walau begitu, janganlah kamu lupakan habuan kamu di dunia. Maknanya, kamu dibenarkan juga menggunakannya untuk kepentinganmu di sini. Untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal. Sila gunakan. Tapi, yang lebih penting daripada itu, gunakan, manfaatkan untuk mencari akhirat. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, wahai Qarun, kepada sesama manusia. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah telah beri kamu macam-macam. Usaha kamu Allah jayakan. Permintaan kamu Allah kabulkan. Apalagi yang kamu nak? Allah sudah baik pada kamu. Bila Allah sudah baik pada kamu, maka dah engkau pun berbuat baik pada sesama manusia lah. Kalau kamu minta sesuatu pada Allah, Allah bagi, ya hendaklah ada orang yang memerlukan, kamu bagi juga lah. Berkongsi nikmat.
Nasihat yang berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Kamu jangan buat rusak di muka bumi, Korun. Jangan semakin banyak kekayaan yang Allah berikan kepada kamu semakin buat sewenang-wenang. Semakin angkuh, semakin bermaharaja lela, semakin merasa innallaha la yuhibbul mufsidin. Sehingga Allah tu tak suka pada orang buat rusak. Tengok, kan nasihatnya baik belaka. Apa jawab Korun? Inilah orang yang tak reti, yang tak faham la haula quwata billah. Jawaban Korun, qala berkata Korun, innama utituhu ala ilmin indi. Wahai kawan, hanya saja atau sesungguhnya apa yang telah diberikan kepada diri saya, aku punya itu, punya ini, aku biasa seperti ini, bukan dari siapa-siapa. Bukan karena apa-apa, tapi ala ilmin indi. Tengok. Ini kerana aku punya ilmu, aku pandai, aku reti macam mana nak cari. Masya Allah. Aku sudah mulai bekerja, keluar kerja, kamu masih tidur. Kamu sudah tidur, aku belum balik kerja. Aku tahu, aku berusaha sungguh-sungguh. Jadi bila saya mendapatkan sebanyak ini, memang wajar, memang patut. Aku berhak dapat ini semua. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Ini hasil jerih payah diri ini. Ala ilmin. Aku ada ilmu, aku bijak, aku reti, aku rajin. Tengok. Dinisbahkan pada diri sendiri. Sepatutnya, bila ada orang kata itu, oh ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Sepatutnya. Apa akhirnya yang berlaku kepada Korun? Ya, kita tahulah dalam ayat yang selepasnya, nanti dalam apa ayat ke-81 itu aslinya. Karena Korun takatur, Korun diperlakukan oleh Allah. Allah nyatakan dalam ayat 81 selepasnya. Fa khosafna bihi wa bidaril ardo. Lalu kami benamkan Korun serta harta bendanya, tempat tinggalnya ke dalam perut bumi. Maka adalah min fiatin yang surunah, dan tak ada baginya pulungan yang dapat menolongnya selain Allah. Wa makana minal muntasirin, dan tidaklah Korun itu orang-orang yang dapat pertolongan. Sia-sia. Di dunia jerih payah mencarinya, kemudian menikmati dia menikmati sekejap, penuh dengan angkuhan, nisbahkan kejayaan pada sini bukan kerana kehendak Allah. Tidak menyadari akan la haula wala quwata illa billah, lalu dibenamkan dirinya dan kekayaannya dan bumi. Nasibnya di akhirat kekal dalam neraka. Ma'iyadzubillah. Jadi bila hidup tidak berpandukan la haula wala quwata illa billah dalam ini, rugi serugi-ruginya. Merasa mampu, merasa boleh, sehingga takjub. Sebab itulah yang sekalian, pesanan saya pada saya sendiri. Jika ada orang puji kita, mungkin karena kejayaan kita, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena apa sajalah orang yang naik bagan, orang puji kita. Wah, saya puji Allah. Kita meresponnya kecuali dengan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Katakan dulu saja. Sekarang awak ni hebat. Jarang orang yang boleh macam awak sekarang ni. Macam mana pun. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Sedarkan diri kita. Sebab kalau kita ni jenis iman yang masih lemah, yang belum tahan dengan pujian orang, akhirnya nanti akan jadi takatur, jadi ujub. Masya Allah, demikian juga kalau kita melihat kejayaan kita yang macam tak terfikir sebelumnya, tak mimpi sebenarnya. Itu begini. Seperti ini. Timbul rasa kagum, segeralah
Masya Allah, la quwata illa billah. Gitu. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Hadis selepasnya. Faqad warada fihi hadithun rawahu Abu Ya'la fi musnadihi. Dan sungguh itu waroda ya, bukan rawada. Waroda. Terbalik itu. Faqad waroda, bukan rawada. Wawunya depan. Salah tulis. Dan telah ada hadis yang dirawikan oleh Abu Ya'la di dalam kitab musnadnya. Kama fil Matalib al-Aliyah. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Matalib al-Aliyah. Dan juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'ama Allahu azza wa jalla ma tidaklah an'ama telah memberikan nikmat Allahu oleh Allah azza wa jalla ala abdin ke atas seorang hambanya, nikmatan akan nikmat. Tidaklah Allah memberi nikmat kepada hambanya. Nikmat itu berupa min ahlin, berupa keluarga, anak pinak, yang berjaya sana sini. Au malin, atau nikmat Allah itu mungkin berupa kekayaan, harta benda yang melimpah-limpah. Au waladin, ya, anak tadi, anak keturunan. Fayaqulu, lalu si hamba yang melihat nikmat Allah yang banyak, anugerah Allah tadi, harta benda, janda, kesihatan, apa sajalah, keluarga. Lalu dia berkata, Masya Allah, la quwwata illa billah. Fayara fihi afatun dunal maut. Setelah melihat semuanya, menyadari nikmat yang sangat banyak itu, kemudian ia mengucapkan, la haula, Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka tidak ada bahaya baginya kecuali kematian. Masya Allah. Nikmat melimpah-limpah, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat jawatan, nikmat kesihatan, nikmat apa sajalah. Dan menyadari semua itu datang daripada Allah. Lalu dia ucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa kata Nabi? Tidak ada bahaya yang akan menimpanya kecuali kematian. Ya, kalau mati kan pasti. Jadi kalau yang pertama tadi, kisah yang pertama yang dalam ayat tadi, Masya Allah, la quwata illa billah ini sebagai pendinding, pengikat, tali yang boleh mengikat ibaratnya. Nikmat Allah jangan sampai lenyap, jangan sampai hilang. Mengikat hati, jangan bertukar jadi ujub ataupun sum'ah atau riya. Yang dalam hadis ini, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, kejayaan dunia yang makin melimpah-limpah, lalu dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, tidak akan menimpa madarat, tidak akan menimpa bahaya pada orang itu kecuali kematian. Kalau kematian semua orang kenalah. Orang yang wiridnya la haula wala quwwata illa billah tadi pun mati juga, Nabi pun mati juga. Masya Allah. Ini sabda Nabi.
Walaupun ya Mas Yan, ya, status khulasah darjah hadis ini ya dipetikkan di kalangan ulama hadis. Contoh Ibnu Sunni dan Baihaqi yang juga meriwayatkannya. Ibnu Sunni dalam kitabnya yakni Adkar Lail Nahar, zikir harian. Imam Baihaqi dalam kitabnya Asma wa Sifat menilai hadis ini tidak kuat. Atau dalam istilah bahasa Arabnya yakni dhaif. Lemah, tetapi tidak bersangatan lemahnya. Sebab itu Ibnu Katsir mencantumkannya dalam kitab tafsirnya. Dalam kitab tafsirnya. Ya mas sekalian, jangankan kejayaan yang besar, yang hebat. Jangankan kita menghadapi musibah yang besar, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, kita melihat angin, Masya Allah. Hujan deras, hujan angin, pokok tumbang, kita ya Masya Allah, quwata illa billah. Masya Allah, la quwata. Kan begitu. Biasanya yang diucapkan bila melihat seperti apa ya, kalau ada angin ribut, pokok tumbang, Allah. Biasanya. Saya tak kata salah. Tapi yang tepat bila melihat bencana, musibah seperti itu, yakni Masya Allah, la quwata illa billah. Itu yang lebih tepat. Allahu Akbar, Allahu. Guncangan, naik kapal terbang, kata tiba-tiba ada poket, atau ada cuaca tidak baik, naik turun, sengit sana sini. Ya pasti yang ramai orang ucap pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik kapal laut, ya mungkin nak ikutlah, mungkin kapal pesiaran, cruise banyak mewah. Ada gelombang besar, tenggelam timur-tenggelam kapal yang kapal mewah itu. Ya mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak salah, saya tak kata salah. Tapi yang lebih tepat, ucapan Masya Allah, la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah, boleh juga. Gelombang yang besar tadi pun atas kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, jadi gelombang. Bila tidak, ya jadi tenang balik semuanya. Dan jika kapal itu kata selamat, mengarungi samudra yang luas, walaupun pukul di gelombang, yang penumpangnya dah macam yakin tak selamat, bila selamat itu bukan pasal nakhodanya pandai, bukan pasal pilotnya sudah ada pengalaman terbang sekian ribu jam, tapi semata-mata kerana pertolongan Allah. Itu azimatnya, itu jampinya. Sehingga Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis daripada Abi Hurairah, liyastarji'a ahadukum fi kulli syai'in hatta fi sisa'in na'lihi fa inna masa'ib. Qultu asisa bikasis sin wal mujam iskanisin sisya. Sisai al-muhina bahwa ahadus suyuri na'li adiyastadu ila rimaziha. Jangankan menghadapi musibah yang besar-besar itu. Bila seseorang itu melihat tali kasutnya terputus, itu pun kata Nabi, hendaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okay. Itu. Apa maknanya ayat dan hadis Nabi tadi? Penjelasannya ini. Tuh berikutnya. Yuridullahu ayyu'allimana sabilal iman fistiqbalin ni'mah. Yuridullahu, Allah berkehendak, ayyu'allimana, Allah berkehendak hendak mengajar kita, ayyu'allimana, mengajar kita, sabilal iman, jalan keimanan, fistiqbalin ni'mah, di dalam menghadapi, menerima nikmat Allah. Allah dan Rasulnya mengajar kita bagaimana sikap kita bila kita menghadapi nikmat Allah.
menerima anugerah daripada Allah. Apa yang Allah maukan? Ayyarudda bi ayyarudda an-ni'am ilal mun'im. Hendaklah kita kembalikan ni'am, nikmat-nikmat itu ilal mun'im, kepada yang memberi nikmat, yakni Allah. Jangan kita nisbahkan pada diri kita, tapi kembalikan pada Allah. Sebab itu kita kata Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah itu maknanya kita bermaksud apa yang Allah kehendaki, mengembalikan segala-galanya kepada kehendak Allah, bukan kepada diri sendiri. Karena diri sendiri, la haula wala quwata illa billah. Wa'lam, wa'alama, bukan wa'lam, wa'alama, dan Allah memberitahu kepada kita, annama sya'a, bahwasanya segala apa yang dia kehendaki, kana, akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, lan yakun, tidak akan berlaku. Itu pengajaran daripada ayat dan hadis tadi. Maksudnya anna hadza kullahu, bahwasanya semua ini laisa biquwwati wahilati, bahwa semua ini terjadi berlaku bukan kerana kekuatan aku dan bukan karena daya upaya diriku. Bukan. Bukan pasal ilmuku, bukan pasal pengalamanku, bukan pasal bla bla bla, tidak. Tapi semata-mata karena kehendak Allah. Oke, orang kata, ya kan itu karena pengalaman kita banyak. Dan kita ada pengalaman lalu ingat dan memberi. Masalahnya, siapa yang bagi kita pengalaman dan siapa yang menyimpan pengalaman itu dan memberi kita? Kan itu semuanya kehendak Allah. Siapa yang menggerakkan tangan kita, siapa yang memastikan mata kita boleh nampak, telinga boleh dengar, dan bla 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 seterusnya. Itu semua di luar kemampuan kita. Itu kita terus serahkan semuanya kepada Allah. Bal fadlun minallah. Bahkan semua itu adalah kurnia minallah, daripada Allah. Faturaddun ni'matu, maka hendaklah dikembalikan nikmat itu ila khaliqiha, kepada yang menciptanya. Wa musaddiha, dan yang menganugerahkannya. Wa madamat, wa madumta qad radatta, wa madumta, dan selama kau qad radatta an-nikmah, selama mana engkau mengembalikan segala nikmat itu ila khaliqiyah, kepada Allah yang mencipta nikmat, faqad istamantahu 'alaiha wastaghfartahu iyyaha, maka sungguh engkau akan mendapatkan keamanan, ketenangan, keselamatan di dalam menjaga dan memeliharanya. Wa dhaminta bidzalika baqa'a, engkau telah memastikan bahwa nikmat itu akan berkekalan. Allahu Akbar. Dengan mengucapkan menghayati la haula wala quwata illa billah atau masyaallah quwata billah, bermakna kita telah menjadikan nikmat yang Allah berikan pada kita itu berkekalan. Allah izinkan terus-menerus buat kita menikmatinya. Tetapi bila nikmat yang banyak anugerah Allah itu kita tak ikat dengan la haula wala quwata illa billah, Allah akan tarik balik bila-bila masa dengan cara yang paling menyakitkan. Contohnya yang dialami oleh Qarun. Dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Idan, kalau begitu, hinama tanzuru ila kulli hadhil masail, hinama tatkala tanzuru, engkau melihat, ila kulli hadhil masail, kepada tiap-tiap masalah ini,
Setiap kali engkau melihat pada masalah ini semua, tajiduha muntahiyatan ilal adha'il a'la minallah. Kita akan dapati semuanya ini berpunca muntahiyah. Dan kita kembalikan kepada puncanya. Jadi kepada al-ata' al-a'la minallah. Yang agung, yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyadari, yang menghayati, Masya Allah, la quwwata illa billah itu. Bukan sekadar mengakui betapa lemahnya dia dan tidak berdaya dia, tapi mengakui segala-galanya itu adalah berpunca daripada Allah. Karena ia berasal daripada Allah, maka kita kembalikan semuanya pada Allah. Datang daripada Allah, kemudian kita nisbahkan pada Allah. Habis kita macam mana? La haula wa la quwata illa billah. Nah, berfikir seperti ini ya Mas sekalian. Fahaman seperti ini. Tidak boleh tidak sebagai seorang Muslim. Sebagai contoh, bila kita nak naik kenderaan, kalau pada zaman Nabi kendaraannya apa? Unta lah. Tunggang unta, tunggang keledai, tunggang kuda, itu ialah unta, kuda, keledai. Ya sekarang pun masih kendaraan hayawan juga. Ada orang tunggang kancil. Sekarang pun ada tunggang kancil, tunggang apa namanya, rimau, tunggang kuda. Itu ada cap kuda juga. Ada tunggang lembu. Sekarang kan kendaraan yang mewah kan itu brand dia kan. Kuda lah, kancil, lembu. Mahal tu lembu. Maksudnya lembu gini. Itu mahal kan. Itu lembu gini. Naik kapal terbang sekarang. Kan kita diajar. Setiap kali kita nunggang kenderaan, naik kenderaan, apa sajalah, darat ke laut ke udara, doa yang kita perlu baca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Coba perhatikan betul. Ini kalau baca doa yang sekarang ya, tolong usahakan kita faham doa itu. Dahululah semasa masih mengaji, adalah ustaz itu cerita. Dikata kemakbulan doa itu lebih terletak kepada yang berdoa, bukan pada susunan doanya. Bukan susunannya. Sebab doa ini tak sama dengan mantra. Dengan mantra. Kalau mantra, ya dibaca ikut peraturan tu jadilah. Walaupun kadang isi mantra itu tak apa-apa pun tak boleh fahami pun. Pintu gua tertutup. Awal tutupnya tebal dan berat. Nak buka tak payah pakai remote, hanya pakai mantra dan yakin dengan mantra itu. Terbuka itu pintu gua. Niat iksun, mata kaji, morning buka itu. Ya itu mantra, bukan doa. Doa ini dikabul atau tidak bukan terletak kepada doanya, permintaannya, susunannya, bahasanya, tapi lebih kepada hati yang berdoa. Kenapa saya katakan begitu? Pada zaman Umar bin Khattab, ada orang demam. Sakitlah, demam panas. Umar bacakan Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sembuh itu orang. Pada zaman selepas Umar, pada tabi'in, ada orang demam, lalu ada orang bacakan Fatihah, tak sembuh pun. Lalu ada orang tanya, macam mana? Umar bacakan Fatihah pada orang demam panas, sembuh. Sehat. Kita baca Fatihah, kenapa tak sembuh, malah tambah panas? Ada orang alim menjawab, Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Fatihah yang kamu baca itu sama dengan Fatihah yang Umar baca. Tak ada bezanya. Kalau tak ada bezanya, kenapa kesannya berbeza? Fa'aina qalbu Umar. Di mana hati Umar sekarang? Tengok. Fatihahnya sama. Makhrajnya sama. Ayatnya sama. Tapi kenapa bila Fatihah dibaca Umar berkesan, boleh menyembuhkan orang sakit, tapi Fatihah bila kita baca, yang mungkin berbuih, tak sembuh. Nah, itu mana faktor yang baca doa. Sebab itu saya kata tadi, bila kita nak baca doa, nak berdoa, tak kiralah bahasa apapun, ayat Quran yang atau hadis Nabi ke, atau bahasa Melayu sendiri ke, tolong fahami doa itu. Fahami betul-betul, camkan betul-betul maksudnya. Contohnya tengok ayat ini. Kan kita bila berkendaraan, jalan menunggang kapal terbang ke, kereta di darat ke, kapal di laut ke, atau apa sajalah, kereta api ke, mungkin bullet train yang laju ke. Kan ini doanya. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Zat yang. Tengok kita kata maha suci dah. Mana Allah bebas daripada kekurangan. Allah tidak mungkin lupa. Allah tak mungkin silap. Allah tak mungkin tak bijaksana. Allah tak mungkin tak tahu. Maha suci Allah. Zat yang sakhara lana hada. Masya Allah. Sakhara telah menundukkan. Lana bagi kami. Hada ini. Yang begitu jinak, unta sebesar itu, yang kekuatannya jauh lebih dahsyat, lebih besar dari kekuatan si penunggangnya. Karena penunggangnya hanya budak umur 15 tahun. Macam mana unta tadi boleh jinak? Macam mana kuda yang besar, tinggi, kuat, boleh mengikut arahan ridernya, walhal penunggangnya hanya budak perempuan umur 15 tahun. Itu karena pandainya si perempuan kah? Macam mana kapal terbang yang beratnya sekian ratus atau ribu tan, campur muatan, boleh terbang pula berbelas-belas jam, tak rasa apa-apa. Itu karena kepandaian si pilot ke? Karena kepintaran yang membuatnya ke? Atau apa? Kalau ikut ini jamaskan, bukan. Itu hanya asbab. Tapi hakikatnya yang menyebabkan kapal terbang boleh terbang dengan selamat. Kapal laut berlayar dengan selamat. Yang dikunungangi oleh si budak 14 tahun dengan salih di arah mau. Karena Allah telah taskhir. Tengok disebut itu. Sakhara. Karena Allah telah jinakkan. Maknanya peranan Allah dalam perkara ini sangat ketara. 100%. 100%. Betul. Kita disuruh menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuannya. Namanya sunatullah, itu betul. Tapi berlaku atau tidaknya sunatullah itu bergantung pada kehendak Allah. Tempoh hari kita dah nyatakan. Bila kita lapar, jemaah sekalian, dan kita mau ingin kenyang, tak lapar, ambil makanan, makanlah. Kita makanlah. Itu sunatullah. Sunatullah. Masalahnya, adakah bila kita lapar pasti akan kenyang bila kita makan? Tidak pasti. Karena makan dengan asbab makan boleh menghilangkan lapar, itu hanya bersifat nisbi. Bukan mutlak. Maksudnya bergantung kepada kehendak Allah.
Jika Allah kehendaki dengan asbab makan kita hilang lapar, hilang. Kalau tidak, tidaklah. Apakah api yang panas pasti membakar benda yang disentuhnya? Belum tentu. Bergantung kepada masyiah Allah. Jika Allah kehendaki, bakar. Jika tidak, padamlah, sejuklah. So itu bila kita naik kenderaan, Allah ajar kita, kamu kena yakin kapal terbang yang canggih, keluaran terbaru dengan teknologi terkini yang nanti akan dipanggil kapal terbang dipandu oleh pilot yang sudah berpengalaman terbang 35.000 jam umpamanya. Kemudian nanti selamat, bukan pasal itu. Sampai tujuan atau tidak, kapal ini nanti selamat atau tidak, faktor penentunya 100% kata Allah, kerana kehendak aku. Aku yang taskhir. Minyak tak bocor, ni campur ni semuanya berlaku. Sunatullah yang kamu telah jadi, yakni aku kehendaki berlaku. Wa ma kunna lahu mukrinin, tengok. Wa ma kunna lahu mukrinin. Sedangkan kami sebelum itu tidak berdaya menguasainya. Kuda yang kuat, kita tak mampu nak menang kuda. Kalaulah kuda itu tidak ditundukkan oleh buat kita, yakinlah. Sebagai contoh lah yang sekarang. Agak-agaklah kalau kuda lembu yang besar-besar, yang kuat itu, katalah oleh Allah diberi pilihan. Seperti mana kita diberi pilihan. Mau duduk, kamu jalan, kamu patok atau tidak. Tak mampu zaman sekarang kita nak sembelih lembu. Tak mampu kita nak tunggang kuda. Tak mampu. Kita tidak ikut mengambil peranan. Kita tidak ikut punya peranan dalam menjinakkan kuda, memastikan kapal terbang tidak jatuh, kapal tidak tenggelam di lautan. Ini doa yang Allah ajar pada kita. Bermakna semua itu, kata Allah, berlaku atas kehendak aku. Sedangkan kamu, wahai hambaku yang menumpang kapal, menumpang ini, la haula wala quwata illa billah. Ini hakikat. So itu bila dah selamat sampai ke destinasi tuju, kita alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya Allah. Jadi bukan pasti, ya. Tidak ada yang pasti. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami orang-orang yang akan kembali. Ya, yang akan kembali. Paham ya? Ini doa yang Allah ajarkan setiap kali kita nak nunggang kenderaan, naiki kuda apa sajalah. Masalah isinya luar biasa. Maha suci Allah, zat yang telah menundukkan, memudahkan kendaraan ini bagi kami. Sebab tanpa penundukan tazkir Allah, kami tak mampu nak menguasai. Macam mana kita nak menguasai? Macam mana ya kapal seberat itu ribuan tan boleh terbang, ribuan tan boleh tak tenggelam di air? Kekuatan apa? Kemampuan apa yang kita miliki? Semua itu berlaku atas kehendak Allah. Dan kita mengakui wa ma kunna lahu muqrinin. Itulah hakikat kehambaan. So hakikat kehambaan kita boleh kita wujudkan, boleh kita tingkatkan dengan memahami kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan hebatnya pula kalimat ini bukan sekadar-kadar zikir yang mulia yang diajarkan oleh Nabi pada umatnya. Kalimat ini yakni boleh menjadi pengikat, saya kata tadi, untuk mengikat agar nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita ini Allah tak tarik balik. Agar setiap nikmat yang Allah berikan pada kita Allah berikan dengan perintah. Kalimat ini juga boleh jadi pengikat agar amal ibadah kita lakukan ini tidak
terpadam, tidak terhapus pahalanya. Dengan ayat yang mudah, kalimah la haula wala quwata illa billah, bila dihayati dengan sebetul benar-benar penghayatan, dapat membebaskan seseorang daripada sifat takatur, hal ihwal dunia, membebaskan seseorang daripada sifat riya, sum'ah, dan ujub. Yang paling susah sekali, ujub itu paling susah. Riya mudah, relatif lebih mudah. Karena riya itu melawan orang lain kan. Sum'ah orang lain. Ujub itu lawan diri sendiri. Ujub orang sendiri. Sedangkan ketiga-tiga itu, ima riya, wa ima sum'ah, wa ima ujub, boleh. Dia musuh ikhlas, dan dia boleh menghapuskan pahala amalan sebanyak manapun, semulia apapun. Dan dahulu pernah kita pelajari ya, bagaimana orang mati syahid, mati di medan perang, di tangan orang kafir, semua yang hidup kata syahid, syahid, tapi di akhirnya diumban dalam neraka. Apa puncanya? Karena keikhlasan tidak ada. Keikhlasan tidak ada. Mungkin merasa hebat, merasa itu, merasa ini, dan sebagainya. Jadi, penting dan sangat-sangat mustahab. Sebab itulah, tidak boleh kita menganggap remeh zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Karena ia termasuk zikir yang turun daripada bawah arasy Allah. Jadi datangnya di makom yang sangat tinggi, sangat mulia. Ya sekalian, mudah-mudahanlah menambahkan lagi pahaman kita, sedikit memberi pencerahan kepada kita untuk memandu dan memudahkan kita beramal dengannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kekuatan untuk memahami, tapi ini kekuatan untuk beramal. Karena kesan dari ucapan ini mesti dapat kita nampakkan, terjebakkan melalui perbuatan. Sebab itu dalam hati susah nak dilihat, tak mungkin orang dapat melihatnya. Sebetulnya tak mungkin kita dapat melihat orang lain. Karena ini termasuk af'alul qulub. Af'alul qulub. Tetapi Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mencatat. Yang direkodkan oleh Allah itulah. Setiap kali kita berjaya beramal, setiap kali kita berjaya mencapai cita-cita, Allah bukan melihat yang nampak itu. Yang dilihat oleh Allah yang ada dalam hati itu. Ada tak itu kesan daripada la haula wa quwata illa billah? Atau jangan-jangan lupa sama sekali la haula quwata billah, sehingga ditakatur atau jadi ujub. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah daripada diri saya sendiri, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.